Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidi Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man iqtada bihudahu wa sara ala nahjihi wattaba tariqahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati dan saya muliakan kepada seluruh pengurus Jam'iyah Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan juga yang saya hormati kepada seluruh bapak-bapak yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keistiqomahan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat taufik hidayah serta inayahnya kepada kita sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam rangka melaksanakan kajian rutin mingguan di tempat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, murah rezeki, dan diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak hadirin sekalian, masih melanjutkan pembahasan yang minggu lalu, yaitu berkaitan tentang keistimewaan di bulan Rajab. Namun sebelumnya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Kemarin ada sedikit kekeliruan. Kemarin saya sampaikan bahwasannya fidyah itu, pas saya dengar lagi 3 liter. Yang benar adalah 3/4. Jadi nggak sampai seliter. Atau dalam ukuran gramnya itu kurang lebih 800 gram. Ya, jadi apabila orang yang sudah tidak mampu untuk mengkodok puasanya, seperti orang yang sudah tua, ya, ketika dia sudah tidak mampu mengkodoknya, maka ketika meninggal dunia dia itu dibayar mengganti puasanya dan sholatnya dengan membayar fidyah sebanyak 1 mud. 1 mud kurang lebih 800 gram. Dan kemudian itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, jadi lagi membahas tentang mengkodok puasa kemarin. Bagaimana mengkodok puasanya orang yang sedang sakit, orang yang sedang berpergian, ya, itu yang masih sehat, mengkodoknya dengan menggantinya di luar bulan suci Ramadan. Tapi jangan sampai ketemu bulan suci Ramadan yang lain. Misalnya sebentar lagi nih bulan suci Ramadan datang, kita jangan sampai belum selesai mengkodok puasa di bulan suci Ramadan yang sebelumnya. Jadi mumpung di bulan Rajab ini kemarin saya katakan, makanya ayo mumpung di bulan mulia, kita yang punya utang puasa banyakin, maksudnya ganti di bulan ini. Dan orang yang musafir juga, jadi orang yang musafir diberikan keringanan rukhsah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak berpuasa. Meskipun kita sehat nih, kita diberikan kesempatan oleh Allah, silahkan yang mau berbuka. Karena apa? Karena yang namanya berpergian itu, Allah tahu, maklumin namanya berpergian itu capek. Ya, makanya ada pepatah mengatakan as-safaru qit'atun minal adzab, sebagian dari siksaan. Kita buktiin aja kalau kita berpergian jauh, bagaimana rasanya? Badan pada capek, ya, pada pegel, pikiran. Dan itu berapa jaraknya? Jaraknya masafatu qasrin, sejauh diperbolehkan sholat qasar. Kalau kita udah melampaui sampai melebihi 85 dengan khilaf para ulama, 85 km melebihi itu kita boleh berbuka. Tapi kalau di bawah itu kita jangan berbuka. Kita mau pergi kemana? Pergi mau ke Blok M lah, mentang-mentang safar. Atau pergi kemana? Pergi ke Ciputat. Nah itu belum nyampe qasar. Tapi kalau udah berpergian jauh, itu boleh kita. Mal khilafil ulama yang mengatakan 85, ada yang mengatakan 89, ada yang mengatakan 84, ada yang mengatakan 83 km. Kemudian bagaimana kita nentuinnya? Sadah Syafi'iyah, kita di sini mayoritas ulama mazhab Syafi'i, seperti yang dikatakan oleh Syekh Ali Jum'ah, mufti Mesir Al-Asbaq. Beliau mengatakan bahwasannya jumhurul Syafi'iyah mengatakan bahwasannya muddatu qasrin masafatuhu, ya, jaraknya itu 85 km. Itu indah madhab Syafi'i.
Jadi kemarin saya salah nyebut. Ya, saya bilang berapa kemarin? 59. Makanya diklarifikasi ini. Ya. Baiklah Bapak hadirin sekalian, itu 2 poin yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa jadi pembelajaran. Namanya manusia makhluk khata' wa nisyan, gitu. Gak ada manusia yang sempurna. Makanya ada yang mengatakan al-ustad ilmuhu mahdud, wallahu ilmuhu mamdud. Ustad itu ilmunya terbatas. Bagaimanapun ustad manusia, benar bisa salah. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala ilmuhu mamdud, ilmunya itu tidak terbatas. Ya, kayak misalnya ustadz dia mahir di bidang agama, belum tentu dia mahir di bidang otomotif. Semua punya bidangnya masing-masing. Itu kalau manusia. Ada yang mahir di bidang komputer, ada yang mahir di bidang agama, ada yang mahir di bidang fisika. Semua punya bidangnya masing-masing. Itu kalau manusia. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala ilmuhu syamil, ya, sempurna, mengetahui segalanya. Bapak hadirin sekalian, melanjuti pembahasan keistimewaan di bulan Rajab. Di bulan Rajab ini merupakan bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu peristiwa yang sangat luar biasa. Apa itu? Yaitu peristiwa Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa Isra dan Mi'rajnya baginda Rasul ini menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kepada hambanya, ingin menunjukkan kepada hambanya bahwasannya segala sesuatu yang mustahil bagi manusia itu mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kalau kita bayangkan secara akal manusia, mustahil ada orang yang bisa Isra dan Mi'raj. Isra dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa itu dalam sekejap. Beliau Isra dan Mi'raj itu nggak sampai 1 hari. Dalam setengah malam, sebelum subuh beliau sudah ada di tempat tidur kembali. Kalau kita bicara dengan akal pikiran, mustahil ketika kita bilang Allah baginda Rasul ada manusia bertemu dengan para nabi sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Untuk sebagian orang mengingkarinya. Karena apa? Karena mereka berlandasan akal. Makanya mereka nggak suka ketika diceritain dengan cerita-cerita para wali. Karomatul Aulia yang katanya ada baginda Rasulullah SAW menjulurkan tangannya dari makam. Itu cerita wali. Dan mereka menyalami para penziarah atau menyalami para imam di sana. Tapi sebagian orang ketika diceritain seperti itu nggak percaya. Sebagaimana cerita yang saya sampaikan minggu lalu, bahwasannya Imam Sulaiman Al-Jazuli mengarang kitab Dalailul Khairat itu sebab bertemu dengan orang tua, ya. Ketika beliau sedang ingin berwudu, ternyata di sumurnya kering, nggak ada air. Kemudian orang tua tersebut datang menghampiri Imam Jazuli dan bertanya, apa yang sedang kamu lakukan? Saya ingin berwudu, cuma tidak ada air. Akhirnya wanita tersebut meludahi sumur tersebut. Diludahi sumur tersebut, langsung air tersebut melimpah seketika. Imam Jazuli bertanya-tanya, kenapa? Amalan apa yang bisa sampai kamu berada di derajat seperti ini? Kemudian wanita tersebut mengatakan, hadza bi kasratis salati ala sayyidina Muhammad. Sebab banyaknya saya bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW. Sebab dari peristiwa tersebut, Imam Jazuli berjanji, saya akan mengarang satu kitab semua isinya salawat kepada baginda Rasulullah SAW. Itulah yang kita kenal dengan kitab Dalailul Khairat. Cerita-cerita ini kadang diingkari atau nggak disukai oleh sebagian orang. Karena apa? Karena mereka berlandasan akal. Tapi kalau menurut pandangan ulama ahlu sunnah wal jamaah, kita harus meyakini cerita-cerita para aulia. Karena apa? Karena di dunia ini semuanya nggak hanya berlandasan dengan akal. Ada iman di sini. Salah satunya apa? Cerita peristiwa Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Sara yasri, berjalan. Asra yusri, diperjalankan. Baginda Rasulullah SAW diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjid Haram ke Masjidil Aqsa. Apa sebabnya? Ada sebabnya.
Sebelum baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Isra dan Mi'raj, beliau mengalami begitu besar cobaan dan ujian ketika berdakwah. Penduduk Mekah pada saat itu menghina, mencaci maki baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai akhirnya baginda Rasul ingin hijrah, ingin pergi ke suatu tempat yang namanya kota Taif. Namun sebelum baginda Rasul berdakwah ke kota Taif, ternyata ada buzzer dari kalangan penduduk kafir Quraisy yang mengetahui bahwasannya baginda Rasul akan pergi ke kota Taif untuk berdakwah. Akhirnya buzzer tersebut datang lebih dulu ke kota Taif dan menyampaikan kepada penduduk kota Taif bahwasannya nanti ada orang yang namanya Muhammad yang mengajak kalian untuk keluar dari agama kalian, untuk mengajak berdakwah masuk Islam. Dibilang seperti itu, mereka marah. Ada orang yang berani-beraninya ingin mengajak kami semua untuk keluar dari agama kami. Semua juga kalau disinggung tentang akidah marah. Ini begitu besar ujian baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya apa? Ketika baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai ke kota Taif, betul saja baginda Rasul tidak disambut dengan senyuman. Baginda Rasul tidak disambut dengan tola al-badru alaina. Sampainya ke kota Taif, beliau langsung dicaci maki, dihina, dilemparin batu, dilemparin tulang unta, bahkan dilemparin kotoran. Oleh karena itu, saking sakitnya baginda Rasulullah SAW, beliau ngumpet di balik bukit. Ya, dihina, dicaci maki, dilemparin batu, dilemparin tulang unta. Beliau ngumpet ke balik bukit. Apa kata baginda Rasul? Baginda Rasul mengadu kepada Allah. Ya Rabbi, inni ashku du'fa quwwati. Ya Allah, aku mengadu betapa lemahnya diriku. Wa qillata hilati, dan tidak keberdayaanku. Wa hawani 'alan nas, dan mereka telah menghinaku ya Rabb. Ya Arhamar Rahimin. Mendengar doa aduan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malakul jibal, ya, malaikat penjaga gunung datang menghampiri baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menanyakan, wahai Rasul, kamu tunjuk gunung mana yang ingin aku timpakan ke penduduk Taif sehingga aku luluhlantahkan semua, sampai tidak ada satupun yang hidup di kota Taif. Namun apa kata baginda Rasul? Jadi di Mekah itu ada dua gunung besar. Salah satunya yang pertama namanya Jabal Abi Qubais. Itu gunung besar. Yang kedua Jabal Qu'ayqi'an, ya, jabal yang ada di kota Mekah. Ditanya oleh malaikat Jibal, mana gunung mana, tunjuk saja, aku akan timpakan ke penduduk Taif. Namun apa kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Asa an yukhrija min aslabihim man ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'a. Saya berharap semoga dari tulang rusuk mereka keluar keturunan-keturunan yang soleh dan solehah. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwasannya kita mampu untuk membalas. Tapi baginda Rasul mengajarkan kepada kita untuk tidak membalas kepada orang yang membenci kepada kita. Meskipun kita mampu, jangan kita mudah membalas. Kalau kita digituin gimana kira-kira? Ada orang yang benci sama kita, ya, kita dilemparin batu, dihina, dicaci maki. Kemudian datang nih kira-kira pejabat, ya, datang utusannya Pak Prabowo. Ini kira-kira yang ngejek, yang jelek-jelekin ente, kira-kira mau diapain? Penjarain atau seumur hidup, apa bunuh aja? Ya, hukum mati. Nah, kita hukum mati aja. Ya, kita udah enak, kita dihina, dicaci maki. Itu kalau ukurannya kita. Tapi kalau ukuran baginda Rasulullah SAW, beliau melihat apa? Bukan kepada mereka orang-orang yang membencinya, tapi beliau ada harapan barangkali dari tulang rusuk mereka lahirlah man ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'a. Orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ternyata terbukti apa yang menjadi doa baginda Rasulullah SAW. Dari situ saat ini kota Taif semuanya muslim. Semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab doa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang.
ketika pulang datang malaikat Jibril dengan malaikat Mikail. Itini bitistin min ma'i Zamzam. Bawalah tempat bejana ya yang isinya ma'u Zamzam, isinya air Zamzam. Ada apa? Ternyata di situ malaikat Jibril ingin membelah dadanya baginda Rasulullah SAW. Pembelahan atau dibelahnya dada baginda Rasulullah SAW itu terjadi 4 kali. Kapan aja? Yang pertama itu ketika beliau masih kecil, ketika berada di asuhan Halimatus Sa'diyah. Ketika berada di asuhan Halimatus Sa'diyah, baginda Rasul dibelah dadanya, dicuci. Ya, ada gumpalan daging dicuci oleh malaikat Jibril. Kemudian kapan? Pada umur 12 tahun. Itu peristiwa pembelahan dada baginda Rasul yang kedua. Kemudian yang ketiga, ketika baginda Rasulullah berumur 40 tahun sebelum mendapatkannya wahyu. Dan yang terakhir, ketika baginda Rasul Isra dan Mi'raj. Sebelum Isra dan Mi'raj, baginda Rasul dibelah dadanya oleh malaikat Jibril. Dibelah dadanya oleh malaikat Jibril itu untuk mengeluarkan gumpalan darah yang ada pada dada beliau. Karena apa? Karena setiap manusia itu ada gumpalan darah yang mana hal tersebut, daging tersebut bagian dari syaitan. Jadi kita ini semua ada haldus syaiton di dalam diri kita. Setiap manusia ada haldus syaiton. Bagian gumpalan menjadi tempat setan. Ya. Nah, kalau baginda Rasulullah dicuci, bagian setan itu semua manusia ada, tapi bagian khusus baginda Rasulullah mengalami syaqqus sadar, pembelahan dada. Nah, bedanya kalau kita enggak. Dan pembelahan dadanya itu min ghairi alam, tanpa adanya rasa sakit. Kemudian setelah baginda Rasulullah SAW dibelah dadanya, beliau Isra minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Ya, jadi pembelahan dada itu terjadi sebelum baginda Rasulullah Isra. Ketika Isra minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa dengan hewan yang namanya buraq. Buraq itu hewan yang tidak ditunggangi kecuali para anbiya. Para anbiya wal mursalin itu adalah kendaraan untuk berpergian, namanya hewan buraq. Sampainya di Masjidil Aqsa, ya, beliau diminta oleh malaikat Jibril untuk mengimami para makmum di belakang. Selesai sholat ditanya, atadri man khalfak? Apakah kamu tahu siapa di belakang kamu? Tidak, wahai Rasulullah. Ternyata yang di belakang adalah Sayyidina Ibrahim, Sayyidina Musa, Sayyidina Isa. Para anbiya menjadi makmum baginda Rasulullah SAW. Di sini menunjukkan, para ulama mengatakan bahwasannya dari sini dalil bahwasannya baginda Rasulullah SAW afdhalur rusul, sebaik-baiknya utusan, sebab beliau mengimami ketika Isra sampai di Masjidil Aqsa, beliau mengimami para anbiya wa rasul. Setelah sholat selesai, baginda Rasul merasa dahaga. Akhirnya meminta kepada malaikat Jibril untuk akhir malaikat Jibril membawakan minum. Minum tersebut dibawa ada 3 pilihan. Yang pertama al-khamr, yang kedua laban, yang ketiga al-ma, air putih. Baginda Rasulullah SAW memilih air susu. Ya, kemudian apa kata Jibril? Laqad ikhtartal fitrah. Engkau telah memilih fitrah. Fitrah itu artinya Islam. Seandainya saja engkau memilih khamar, maka akan binasa semua umatmu. Wah, seandainya saja engkau memilih air, maka umatmu akan melenceng dan tidak ada yang mengikutimu kecuali sedikit. Tapi baginda Rasul memilih laban, susu. Ya, akhirnya umatnya kekal sampai sekarang. Itu peristiwa Isra baginda Rasulullah SAW pada tanggal 27 Rajab. Ya, ini kita harus ulang-ulang terus. Namanya munasabat. Ya, munasabat yang harus kita ulang-ulang. Karena apa? Dengan kita mengulang-ulang peristiwa,
maka akan tertanam di dalam benak kita. Kalau kita sudah tertanam di dalam benak kita, maka kita pun akan lebih peduli, lebih sadar akan pentingnya bulan-bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangin sekarang, kalau kita nggak pernah dengerin ceramah soal Isra dan Mi'raj. Ya, jangankan kita tahu peristiwanya, tanggalnya aja nggak tahu. Kapan Isra itu? Ya, makanya pentingnya kita ikut majelis-majelis zikir, majelis ilmu. Itu salah satunya apa? Untuk mengingatkan kita bahwasannya sekarang ini bulan yang mulia. Coba orang kalau di luar, mana engeh, orang Betawi bilang itu, mana engeh sekarang ini bulan Rajab. Kalau ditanya ini bulan apa? Bulan Januari. Ya. Padahal yang menjadi utamanya itu adalah bulan-bulan Islam. Karena bulan-bulan Islam disitulah kita bisa tahu fadilah keutamaan. Ya, jadi Allah mengasih keutamaan itu di banyak sisi. Ada Allah kasih keutamaan kita di waktu. Pada waktu seminggu ada waktu yang paling utama, yaitu hari Jumat. Kemudian dalam 12 bulan ada bulan-bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Ashhurul Hurum. Salasun mutawaliyat, 3 diantaranya berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Dan yang terakhir, ma baina Jumada wa Sya'ban, yaitu antara bulan Sya'ban dan Jumadil Akhir, yaitu bulan Rajab. Itu kalau kita peduli, kalau kita sering datang ke majelis ilmu, kita jadi tahu mana bulan-bulan yang dimuliakan Allah, mana hari yang dimuliakan Allah, di mana tempat-tempat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjidun Nabawi, tempat-tempat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hadirin sekalian, kita harus bisa peduli, harus bisa sadar. Karena jangan sampai kita lengah akan keutamaan-keutamaan yang Allah berikan ya di waktu yang Allah kasih, di tempat-tempat yang dimuliakan Allah. Kalau kita nggak sadar, lewat gitu aja. Tapi kalau kita sadar, kita tahu bahwasannya pada malam Jumat adalah malam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada alarm. Kita terketuk. Untuk apa? Untuk lebih giat lagi baca Al-Qur'an. Benar nggak? Untuk lebih giat lagi kita, wah, malam Jumat disunahkan baca Al-Kahfi, kita baca Al-Kahfi. Disunahkan baca Yasin, kita baca Yasin. Tapi kalau kita nggak peduli, bodoh amat, nih mau hari apa kek? Iya, masa bodoh. Padahal disitulah Allah kasih waktu-waktu yang utama. Dalam satu hari ada waktu yang mulia, yaitu ketika ba'da subuh dan ba'da asar. Makanya setelah subuh, setelah asar, kita manfaatin waktu tersebut untuk berdoa, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu merupakan waktu yang mustajab, waktu sedang Allah bukakan pintu-pintu surga. Allah bukakan langit. Makanya di Mesir waktu itu, ketika ada anak kecil yang main-main di masjid, biasa anak kecil, ganggu orang yang sedang pelajar yang suka lagi fokus, jangan, kalian jangan di sini, jangan di sini. Ini lagi waktu zahab, waktu emas untuk kita bermunajat, bermuhasabah. Di samping itu malam hari di sepertiga malam kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di mana lagi tempat yang dimuliakan Allah? Salah satunya adalah majelis ilmu. La yaqudu qaumun yadhkurullaha ta'ala illa haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi ma'indah. Tidaklah suatu kaum berkumpul berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala illa haffathumul malaikah. Para malaikat berkumpul mengelilingi kita. Mengelilingi orang yang berzikir. Alhamdulillah tadi berzikir sama-sama. Mudah-mudahan Allah, malaikat sedang berkumpul mengelilingi kita ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Itu kalau kita suka berzikir sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah kasih rahmat bagi orang yang senang berzikir. Berkumpul berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau zikir jangan diri-sendiri. Belum tentu doa kita dikabul sama Allah kalau sendiri. Tapi kalau rame-rame, ya doa kita gak dikabul, ada si fulan, ada si A, ada si B, ada si C, yang kemungkinan bisa jadi berkat doanya si A, si B, si C, kita nggak diterima, gara-gara dia jadi diterima doa kita. Gitu. Makanya jangan anti-anti banget kalau kumpul-kumpul berzikir rame-rame. Nah, ada orang yang anti banget zikir. Habis sholat ogah zikir,
Kita jalanin apa yang diperintahkan oleh Allah. Zikir emang bukan perintah. Bilangnya itu nggak dijalanin yang baginda Rasul. Baginda Rasul zikir nggak ngajarin seperti itu. Tapi itu melenceng nggak dari syariat? Pertanyaannya gitu. Selagi tidak melenceng dari syariat, maka nggak ada masalah. Lain lagi kalau misalnya kita berzikir di dalamnya itu ada hal-hal yang berbau maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya segala sesuatu adat seperti tahlilan, maulid itu selagi tidak melenceng dengan syariat maka boleh hukumnya. Itu ada kaidah mengatakan al-wasail ta'khudhu hukmal maqasid. Wasilah itu mengikuti hukum tujuannya. Seandainya misal kita punya tasbih itu kita gunain untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hukum kita menggunakan tasbih itu seperti hukum kita berzikir kepada Allah. Apa hukumnya kita berzikir kepada Allah? Kita berzikir fi ayyi makan, dimanapun kita berzikir kita boleh mencari kebaikan, mencari pahala Allah Subhanahu wa taala. Lalu sebagian orang ada yang mengatakan nggak boleh. Nah, ini yang salah mentafsirkan. Gara-gara ada baginda Rasul kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Yang dolalah itu apabila kita mengerjakan atau memperbaharui agama. Misal sholat subuh yang tadinya 2 rakaat jadi 3 rakaat. Itu kita namanya membuat-buat agama baru. Tapi kalau yang sesuai dengan syariat Allah, kita berzikir kepada Allah itu diperintahin apa enggak? Diperintahin. Wadhkurullaha dzikran katsira. Perbanyaklah kalian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kalau kita zikir disuruh zikir banyak-banyak enggak pakai tasbih, keder kita. Kita mau istiqomah sehari 1000. Enggak pakai tasbih gimana? Ya, kita pakai jari aja. Udah berapa nih keder? Ya, mulahbat. Kita kebalik-balik nanti. Ya akhirnya malas zikir. Itu semua adalah wasilah. Wasilah yang mengantarkan kita kepada maqasid. Apa maqasidnya? Yaitu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak hadirin sekalian, itu perjalanan baginda Rasulullah SAW dari Makkah ke Masjidil Haram. Nanti masih ada perjalanan baginda Rasul Mi'raj. Insyaallah dilanjutkan oleh, kalau memang saya ada kesempatan lagi saya lanjutin. Kalau nggak ada ya bisa disampaikan oleh guru kita Ustaz Haji Mustafa. Karena pelajaran di bulan Rajab ini akan selalu diulang-ulang oleh guru-guru kita. Entah dimanapun. Kalau nggak di majelis ini, ketika khutbah Jumat, selalu diulang-ulang. Yang jelas, intinya adalah kita harus senantiasa peduli, sadar. Ya, waktu-waktu yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak kehilangan fadilahnya, keutamanya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan beribadah semasa hidup kita. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini sekian apa yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.